Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah proyeksi bumi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vito dan Mas Catur untuk mengawali perkuliahan hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita lanjutkan tilawah bersama. Hari ini yang memimpin saya minta tolong Mas Vito, kemudian Mas Catur yang menerjemahkan. Teman-teman dapat buka mushafnya terlebih dahulu. Di unmute dulu Mas Vito. Ya, bagaimana Ustaz? Afwan tadi agak ya, Mas Vito memimpin tilawah hari ini dan Mas Catur yang menerjemahkan. Kita lanjutkan ayat pertemuan sebelumnya ya, di asinkron. Masih ingat ayat berapa kemarin? Belum nemu Ustaz. Belum ketemu? Belum. Oke, kita lihat ya. Deskripsi video itu ya. Masih ingat Mas Catur ayat berapa? Oke, kalau begitu kita baca halaman berapa ini? 124. Ayat 124 surah Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 124 Ustaz. Bentar. Sudah sampai situ belum ya Mas Vito kita? Belum. Ini mushafnya kemarin jadi tandanya hilang Ustaz. Tandanya hilang. Tidak ke ya yang di perkuliahan ini jadi kurang tahu. Ini aja ayat 77 sampai 83 surah Al-Baqarah. Baik Ustaz. Oke, silakan dimulai Mas. Bisa dimulai sekarang ya Ustaz ya? Ya, dapat dimulai sekarang. Baik teman-teman. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, dimulai dari surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 77 sampai ayat 83. Bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ayat 77, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ayat 78, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat 79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Ayat 80, dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sesudah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ayat 81, bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 82, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Shadaqallahul Azim. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Vito dan Mas Catur yang memimpin tilawah hari ini. Semoga kita diberikan manfaat dan berkah dari membaca Quran secara bersama-sama. Menurut Mbak Aulia, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sari tilawah tadi? Saya persilakan. Mbak Aulia Putri ada di tempat?
Ya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari tilawah bersama tadi? Tadi surat apa ya, Ustaz? Surah Al-Baqarah 77 sampai 83. Boleh dibuka mushafnya lagi. Sudah ketemu, Mbak Aulia? Oke, enggak ada respon. Dari Mas Vito, apa Mas Vito yang dapat kita ambil dari tilawah bersama tadi? Unmute dulu. Maknanya Ustaz. Ya, Maknanya ini saya ngambil di ayat ke-83 yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Pemaknaannya yaitu yang pertama, Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji itu. Yang kedua, larangan untuk berbuat syirik. Jadi dilarang untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Dan yang ketiga itu perintah berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Yang keempat, perintah mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Yang kelima, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, kesimpulannya, larangan syirik, berbuat baik kepada ibu bapak, kerabat, anak yatim, fakir miskin, mengucapkan kata-kata baik, sholat, dan zakat, bukan hanya untuk orang muslim saja, akan tetapi untuk Bani Israel. Ternyata perintahnya sama kalau lihat dari surat dan ayat ini. Mungkin itu Ustaz dari yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vito. Banyak sekali tadi ya. Termasuk yang paling penting ya ini orang-orang yang beramal solih, ya mereka nanti tempatnya di surga, fiha khalidun, ya kekal di dalamnya. Ini keyakinan kita sebagai seorang Islam. Terus kemudian Allah juga mengilustrasikan ya ketika Allah menyeru Bani Israel ya untuk berbuat kebajikan ya, ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, ya, kerabat, yatim, orang miskin, dan mendirikan sholat, zakat, ya. Tetapi sedikit mereka yang melakukannya. Makanya sebisa mungkin kita sebagai orang Islam, apabila itu bagus, ya segera mungkin kita lakukan. Sekuat tenaga kita tunaikan. Ya, agar kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dalam tilawah bersama kita hari ini tadi.
Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, ada teman kita yang belum masuk ya, seperti Mas Gilang dan Mbak Hafiza. Ada kabar mungkin dari teman-teman? Nggak ada Ustaz, nomornya tidak aktif juga. Terus Bisa Mas sakit katanya Ustaz. Siapa yang Huda sakit? dan Mas Hadi itu belum ada Mbak balasan. Fiza Ustaz. Mbak Tadi Hafiza. saya kan nanya Oke, ke Mbak. adiknya bilang kakaknya sakit itu Mbak Fizahnya. Baik, terima kasih Mas Atur. Kalau Mas Rahmat, ada yang tahu? Nggak ada Tentang Ustaz. satu Ustaz. Ustaz. Centang 1. Ya, kita doakan teman kita ya yang sedang sakit. Semoga diberi kesehatan, yang mungkin kendala sinyal, ya semoga dilancarkan sinyalnya. Yang enggak punya uang untuk beli pulsa, ya diberi kemampuan uang untuk beli pulsa. Ya, kita doakan bersama-sama ya. Mari kita doakan mereka ya, dengan umul kitab Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih. Teman-teman semua, silakan mengisi presensi ya. Jangan lupa di LMS yang sudah saya beri informasi sebelumnya, silakan itu diisi terlebih dahulu. Yang kedua, ya, hari ini kita akan bimbingan produk ya, sampai teman-teman menghasilkan produk. Saya lihat ya, dari teman-teman belum ada yang mengumpulkan tugas asinkronus sebelumnya. Nah, ini ada apa? Apakah ada kesulitan? Saya sudah Ustaz. Di LMS? Iya Ustaz. Bisa dicek mungkin Ustaz. Oh ya, Yang mengumpulkannya sementara kapan? kan Ustaz Mengumpulkannya pagi kapan? Ustaz. Mengumpulkannya kapan Mas Tadi Vito? pagi kayak. Tadi pagi Ustaz. Oh baru ya. Coba saya cek ya. Folder pengumpulan tugas. Belum ada ini Mas Vito. Coba Belum saya ada, Ustaz, share ya. screen kan ya. Apakah sudah nampak Mas Vito? Sudah Ustaz. Sudah, ini nggak ada yang mengumpulkan nih. Tugas yang sementara Ustaz saya mau bertanya. Di tugas Di- sementara yang minggu lalu. Oh di minggu lalu. Ini yang saya tanyakan di asinkronus ke-8. Waduh, iya belum saya. Nah, ini belum ada yang mengumpulkan. Tugasnya apa kemarin masih ingat Mas Vito? Buat LKS Ustaz. Membuat LKS. LKPD atau LKPD. LKPD atau LKS ya. Karena belum ada yang membuat, hari ini saya akan tunjukkan LKS ya. Nanti teman-teman dapat membuatnya ya. Sebentar saya izin untuk membuka terlebih dahulu. Mengapa LKS ini menjadi tugas kita nanti? Ya karena kita adalah seorang guru yang nantinya teman-teman bisa membuat LKS sebagai bahan ajar untuk siswa-siswa kita. Ya karena memang kebutuhan saat ini ya, guru dituntut untuk bisa membuat LKS atau LKPD.
Nah, apalagi di karakteristik pembelajaran daring karena dampak COVID-19 ini ya teman-teman dituntut bisa membuat LKS ya atau ELKPD. Artinya ya elektronik bentuknya gitu. Bentar saya buka terlebih dahulu. Teman-teman silahkan dipersiapkan ya catatannya, jangan sampai nanti bingung ya, kemudian nggak mengerjakan lagi. Jadi harusnya udah selesai nih gitu ya. Sudah nampak Mas? Itu Sudah, Ustaz. Sudah. oke, semoga jelas ya. Ini adalah LKS yang sudah pernah saya buat. Nah, ini sampulnya. Ya, teman-teman, yang pertama untuk identitas sampul yang pertama adalah judulnya. Judulnya apa? LKS saya ini berbasis pendekatan saintifik. Ya, ini tema tempat tinggalku. Kemudian ada identitas penulis. Penulisnya siapa? Ditulis di sini. Tata letak bebas ya, nggak harus di pojok kiri atas, di tengah boleh, samping boleh gitu. Kemudian ada ciri khusus kurikulum 2013. Ini untuk yang apa ini supaya penguat saja. Kemudian di sini untuk kelas berapa LKS tersebut ya. Ini untuk SD atau MI kelas 4. Nah, teman-teman di sampul dapat cantumkan kelebihan LKS tersebut ya, atau mungkin cukup gambar saja seperti ini nggak apa-apa. Yang namanya lembar kegiatan peserta didik ya berarti ini kan nanti dibagi ke siswa ya. Jadi di depan ada nama, kelas dan alamat mungkin yang itu bisa berisi identitas mereka ketika mengerjakan. Ini unsur-unsur LKS di bagian sampul. Jadi jangan bingung cara membuat sampul. Caranya gimana Ustadz? Ya dibuat saja ya. Banyak aplikasi. Contohnya Canva, silakan itu gratis. Membuat sampul di situ bisa. Gitu ya. Yang penting dikerjakan. Yang kedua, setelah sampul kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini adalah mengantarkan isi LKS-nya ya. Ya, mengantarkan isinya apa? Ya, di paragraf pertama, kedua ini bisa diisi latar belakang. Latar belakang ini isinya masalah yang harus dituntaskan oleh siswa. Misal nih ya, di era digital saat ini kemampuan literasi digital siswa penting untuk ditingkatkan ya, karena tanpa literasi tersebut siswa akan kesulitan mengoperasikan gawe yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misal demikian. Boleh. Silakan disampaikan di kata pengantar. Itu. Kemudian isinya apa? Dijelaskan. Di LKS ini berisi materi apa? Bab berapa? Gitu ya. Kelebihannya apa? Disampaikan di kata pengantar. Misal LKS ini ada 5 aktivitas pembelajaran. Jadi disampaikan di sini. Masing-masing isinya seperti apa juga disampaikan di kata pengantar. Kemudian ucapan terima kasih yang tidak lupa ya. Nah, jadi di kata pengantar ada ucapan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Ya, boleh orang tua atau siapa yang ikut kontribusi dalam pembuatan LKS. Ditulis di sini. Jadi unsur-unsurnya ada latar belakang, isinya ada apa, terus ucapan terima kasih, gitu ya.
Kemudian di akhir itu ada tempat, ya, tanggal dan tahun kata pengantar atau LKS ini dibuat. Kemudian ada identitas penulisnya, siapa yang membuat, gitu ya. Misal di sini Surabaya 1 Maret 2016 oleh saya sendiri. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Belum ada. Kita lanjutkan. Setelah apa ini? Tadi kata pengantar, ya. Kemudian kita tulis peta kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Ini untuk menyesuaikan isi LKS kita, gitu ya. Karena tadi berhubungan dengan IPS proyeksi bumi, inilah yang menjadi core nanti ya. Core utamanya adalah IPS-nya. Walaupun nanti boleh digabung dengan pelajaran IPA, matematika, PKN, bahasa Indonesia, PDB, PJOK gitu ya. Intinya itu. Silahkan dibuat ini. Jadi kompetensi apa yang ingin dibangun di LKS teman-teman ditulis di sini. Ini bisa dilihat di kurikulum ya. Silakan dicari di googling saja banyak ya. KIKD untuk SD gitu ya. Diketik nanti muncul. Nah, itu diunduh kemudian sesuaikan dengan nanti LKS yang akan dibuat. Kemudian sajikanlah dalam bentuk tabel atau bagan atau dalam bentuk ilustrasi yang itu memudahkan membaca, memahami. Di LKS ini yang ingin dibangun adalah ini, gitu ya. Ini di bagian pemilihan KIKD-nya. Nah, karena tadi ada KIKD, kemudian ada pengelompokan kegiatan pembelajaran. Nah, misal satu asumsi satu kegiatan pembelajaran ini 2 kali 50 menit atau 2 kali 35 menit gitu. Nah, jadi isinya seperti ini. Ini kan pelajaran 1 berarti tatap muka 1. Isinya apa di pembelajaran ini? Yang pertama adalah urutan. Misal pembelajaran 1 berarti urutan pembelajaran ke-1, tatap muka ke-1. Bentuk kegiatannya apa? Dia membersihkan lingkungan sekolah. Jadi aktivitasnya ini yang akan dia lakukan nanti bagi siswa kita gitu ya. Nah, kegiatannya apa di dalamnya? Yang pertama dia mengamati lingkungan kelas. Yang namanya aja tadi kebersihan lingkungan sekolah ya. Jadi dia mengamati kondisi kelas. Yang kedua dia mengamati lingkungan sekolah. Yang namanya mengamati berarti mencermati sesuai indikator. Misal, apakah lantainya bersih, bebas sampah, apakah selokannya juga bebas dari jentik nyamuk gitu, misal demikian. Karena dia mengamati. Kemudian dia melakukan wawancara ya, ini urutan ketiga dia wawancara dengan lingkungan sekolah. Bisa dengan guru, bisa dengan bapak cleaning service atau penjaga sekolah begitu, wawancara intinya. Ya, untuk kelas berapa? Tadi kelas 4 begitu ya. Dia wawancara misal dengan bapak kebersihan gitu. Dia melakukan wawancara. Jadi ada pedoman wawancaranya. Setelah wawancara dia mengklasifikasikan jenis sampah ya. Misal di sini nanti ada nanti isinya ya. Klasifikasi sampah. Yang ketiga dia mempraktekkan cara buang sampah yang benar. Sederhana, tapi ini mengena gitu. Nah, dari aktivitas pembelajaran 1 ini yang ingin dibangun kompetensi mana? Dia KI 3.4 dan KD IPS 3.4, 3.5. Seterusnya sampai PKN. Jadi jelas ya aktivitas apa di dalamnya. Kemudian coba kita lihat di pembelajaran 1. Tapi sebelum pembelajaran 1 kan karena LKS berarti kan harus ada daftar isi yang memudahkan si pembaca untuk melihat bagian-bagian dari aspek LKS-nya. Daftar isinya apa saja ya, kata pengantar di halaman berapa. Nah,
Kata pengantar, peta kompetensi, sampai daftar isi itu menggunakan angka Romawi ya teman-teman. Nah ini sudah jelas, angka Romawi. Sedangkan langsung isinya pembelajaran 1 ya, kegiatan pembelajaran tatap muka 1 pakai huruf angka Latin. Pakai angka Latin ya, 1. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawahnya. Kegiatan 1 apa sih isinya? Kita scroll ke bawah. Nah ini pembelajaran 1 tadi ya, subtema 1, kebersihan tempat tinggalku temanya. Tempat tinggalku. Nah, ini KI 3 dan 4. Berarti apa ini? Memahami pengetahuan. Berarti dia aspek kompetensi apa? Pengetahuan. Ya. Kalau 1, 2 ya spiritual dan sikap. Ya, teman-teman ingat. 4 ini keterampilan khusus biasanya umum khusus ya, menyajikan pengetahuan faktual. Nah, KD-nya IPS ini ya 3.4, 3.5 disajikan di sini supaya siswa mudah memahami. Bentuknya bagan, tidak harus tabel seperti ini boleh. Ya, yang jelas bisa memudahkan. Misal setelah KD sudah ditampilkan ya, tadi ada IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN. Tulis di sampingnya IPS 3.4 apa isinya? Memahami kehidupan manusia. Setelah KD sudah ditulis lengkap ya dari masing-masing mata pelajaran, kemudian di bawahnya kita tulis indikator. Indikator ini untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Ya. Indikator IPS yang pertama ya, menjelaskan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi siswa ini bisa menjelaskan sekolah yang bersih sama yang tidak. Nah, yang bersih itu bebas sampah, bebas bau, bebas cairan, tidak berdebu, misal demikian. Bisa membedakan siswa. Setelah itu ya, setelah indikator sudah, berikutnya adalah tujuan. Tujuan ini adalah serangkaian aktivitas ya yang bisa mengukur keberhasilan pembelajaran siswa. Masih ingat Mas Vito dan teman-teman cara membuat tujuan pembelajaran? Halo? Halo Mas Vito? Tes? Unmute dulu Mas Vito. Ya, Ustaz. Ya, gimana? Itu ya yang pertama itu dari aspek melihat aspek spiritual gitu Ustaz, ketuhanan yang Maha Esa seperti itu Ustaz. Terus dilanjutkan dengan Pertanyaannya masih ingat cara membuat tujuan pembelajaran atau belum tahu atau tidak tahu? kayak yang apa ya, audiens gitu Ustaz. Ya, Behavior gitu kan bagus. Ustaz. Ingat rumus 4 A, B, C, D. Audien, betul A. B-nya? Behavior, pembiasaan, C-nya? condition, Betul. D-nya? terus degree. Betul. Jadi di tujuan dibuat demikian ya. Melalui mengamati kondisi lingkungan sekolah, berarti ini kondisi. Siswa, berarti audien. Ya. Jadi nggak urut memang di sini, tapi isinya ada di situ. Menjelaskan kebersihan, ya, ini behaviornya. Kemudian dengan kenyataan, ya, ini berarti degree, urut ya. Tidak urut ya, maksud saya unsur ABCD-nya ada semua. Ya. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kebersihan lingkungan sekolah dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Itu ya, ini ditulis masing-masing.
betul sampaikan Mas Vito tadi ya, unsurnya ada A, B, C, D. Ya, Mas Catur, Mbak Aulia harus ingat. Kemudian waktunya kapan dia? 2 kali 35 menit. Gitu ya di sini. Di sini saya tulis 2 kali 35 menit. Materi pokoknya apa? Disajikan di sini secara ringkas. Itu ya. Kemudian alat dan bahan juga disajikan. Apa yang mereka perlukan ya dalam mengerjakan LKS ini. Terus kemudian prosedurnya juga disajikan. Ya. Prosedur mengerjakan LKS ini. Yang pertama mempersiapkan alat tulis. Ini contoh dari saya loh ya. Yang kedua mengondisikan kelas, mengikuti pembelajaran dengan tertib, dan 4 mengerjakan LKS. Jadi LKS ini memang tujuannya untuk melengkapi sumber belajar teman-teman ketika mengajar di SD. Tadi yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar ya. Nah ini sudah sesuai mengamati. Nah, ini ada deskripsi singkat. Sampah merupakan segala jenis benda yang menjadi sumber masalah. Dibuat ringkas saja. Sampah dapat dihasilkan oleh semua masyarakat, baik masyarakat kota, desa, sekolah. Masalah sampah mengakibatkan banjir, pencemaran air itu. Ini materinya. Ya, kemudian di bawahnya ada ilustrasi gambar. Kemudian ada deskripsinya. Nah, kalau teman-teman mengambil gambar yang ada di Google, sertakan sumbernya ya. Misalnya nggak ada websitenya ya google.com saja. Tapi kalau ada ya seperti ini websitenya. Kemudian kasih contoh satu gambar ini, lingkungan sekolah bersih dan bebas dari sampah. Memang deskripsi gambar itu seperti itu memang contoh. Pemandangan di lingkungan sekolah terlihat asri ya, karena banyak tanaman. Kemudian penuh dengan berbagai jenis pohon, tanaman, dan bunga-bunga. Ini deskripsi dari gambar ini. Kemudian siswa disuruh mengisi gambar berikutnya ini, gitu ya. Apa sih deskripsi mereka terhadap gambar ini? Ya, ini sudut ruangan penuh sampah. Ada tempat sampah kok nggak dibuang di tempat sampah, gitu. Ini contohnya. Nah, ini contoh. Urut nanti kegiatannya. Tadi berikutnya setelah mengamati, ya kemudian ada klasifikasi, ya, kemudian ada wawancara tadi ya. Nah ini bertanya dengan kalimat tanya yang tepat. Berarti ini materi bahasa Indonesia. Ada materi bahasa Indonesianya. Kemudian kan ada form wawancara ya. Nah ini laporan wawancara. Ada wawancara siapa, nomor absen berapa, hari tanggal berapa. Kemudian dia bertanya, pertanyaannya di samping, kolom kanannya ada jawaban. Misal yang diwawancarai adalah Pak Satpam. Pertanyaannya ditulis di sini, bagaimana kondisi kebersihan di sekolah, misal jawabannya ditulis di sini. Seterusnya ya, sampai 1 kali tatap muka ini selesai. Memang banyak, gitu ya, karena waktunya hampir 1 jam, gitu ya, selesai. Dikasih nomor halaman, dikasih ilustrasi juga boleh, biar bagus tampilannya. Gitu. Dari sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Mbak Aulia, Mas Catur, Mas Vito boleh bertanya jika bingung. Saya itu masih bingung saat itu, Ustaz. Jadi buat pengelompokan kegiatan pembelajarannya. Itu masih bingung, Ustaz. Buatnya gitu. Oke, masih bingung ya. Kalau Ya. masih bingung, cara gampangnya saya langsung unggah ya LKS tadi di LMS. Nanti silakan dicontoh ya. Oke, saya unggah dulu, Mas Vito. Baik, Ustaz. Langsung contoh saja, Pak.
Saya unggah di pertemuan hari ini ya. Jadi pekan depan teman-teman harus sudah membuat ya, hari ini karena belum ada yang mengumpulkan ya berarti membuat itu dulu. Ya, membuat itu dulu. Nah ini saya kasih contoh LKS saya, teman-teman dapat adopsi tapi tidak harus persis sama. Bentar saya unggah dulu. Contoh LKS. Ada pertanyaan lagi sambil saya mengunggah? Saya persilahkan. Ustadz mungkin kalau boleh izin share screen, saya ingin izin koreksi gitu Ustadz. Mungkin dari tampilannya atau apa punya saya bisa di koreksi oleh Ustadz. Bagaimana? Izin share screen ya Ustadz. Oh, Mas Vito mau share screen. Ya, ingin ya minta saran dari Ustadz gitu Ustadz. Jadi Oke, saya silakan. udah buat tapi belum jadi emang. Ya, silakan Mas Vito, sebentar. Oke, sudah boleh. Silakan Mas Vito. Sudah terlihat Ustadz. Alhamdulillah sudah. Nah ini saya covernya seperti ini Ustadz. Jadi mungkin seperti ini. Ini belum ada alamatnya. Ini cuma kayak gini apa? Nggak masalah Ustadz. Saya kasih masukan ya. Ya. Ini sudah ada identitas, betul. Ya, udah ada ilustrasi, ya boleh. Ini LKS. Ya, ini temanya yang belum ada. Dia LKS untuk materi apa tadi belum ada ya. Tema berapa, subtema berapa. Ya, Ustaz. Oke. Untuk kelas 4 ini bisa dispesifikan Mas Vito ya. 4 apa SD atau MI tadi itu ya. Iya, Ustaz. Itu catatannya. Kemudian bawah bisa dibesarkan Mas Vito? Bisa, Ustaz. Ya, biar saya kelihatan. Kata pengantar udah ada judul, oke. Kurikulum 13 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam rangka untuk mendapatkan tujuan. Nah, ini bisa digabung menjadi satu paragraf, Mas Vito. Ya. Jadi kamu catat saja di bukunya Mas Vito sendiri ya. Ustaz. Nah, jadi tidak nanggung ini. Ini kan cuma satu kalimat kalau nggak salah. Iya, sama satu kalimat. Ya, jadi ini digabung dengan atasnya. LKS ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan membantu. Oke. Ini berarti mulai mengarahkan isi LKS ya. Betul. Turun lagi Mas Vito. Peran guru sangat penting. Nah, ini kan kembali lagi berarti. Langsung aja isinya apa di LKS ini itu. Ya, berarti setelah kalimat ini ya, berarti di kalimat ini langsung aja isi LKS-nya ada berapa pelajaran. Misal tatap mukanya ya ada 10 misalnya ya nggak apa-apa tulis saja 10 di sini, 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Kemudian belum aja ucapan terima kasih ya, berarti perlu dilengkapi ucapan terima kasih.
siapa yang turut berkontribusi dalam EKS ini gitu ya. Ini sudah betul, ada kurang tanggalnya tadi, misal berapa? 1 Oktober. Tim penulisnya siapa? Langsung aja tulis, karena yang membuat Mas Vito ya terus saja Vito Budi Utomo gitu ya. Gitu Mas Vito ya. Ya, Ustaz. Sudah dicatat masukan tadi? Ya, sudah. Oke. Lagi ke bawah. Ini apa ini? KI. Ya, ini disajikan Iya, dalam Ustaz. disajikan dalam bentuk bagan biar menarik ya. Tidak monoton bentuknya ini. Ini kalau anak SD pusing, ya, banyak deskripsinya ya, agar menarik dikasih ilustrasi gitu ya. KI berapa tadi? Ya, terus pelajaran apa belum ada ya. Misal IPS. KI berapa? Misal KD berapa? 3.4 misal. Berarti ditulis. Itu isinya ini. Isinya ini gitu. Terus kemudian bahasa isinya ini gitu. Jadi ini cuma diganti dengan ilustrasi yang bentuknya tidak monoton gitu. Itu Mas itu ya. Biar tampilannya Iya, Ustaz. itu atraktif, ya, tidak membosankan. Kalau siswa bosan kan mudah ngantuk nanti. Iya, Ustaz. Ya, ini di KI-nya. Terus turun ke bawah peta konsep. Peta konsepnya ini apa ini, Mas? Ini Ini saya ngambil di buku. ya, ini kan kayaknya dari buku siswa ya. Iya, Tidak buku guru, boleh Ustaz. langsung di copy paste seperti ini, Mas Vito. Ya, ini namanya plagiasi. Isinya Oh, iya, boleh Ustaz. dicontoh, tapi bagian-bagiannya ini loh yang sama persis inilah. Ya, ini nggak boleh di copy paste. Itu Mas Vito ya. Tapi bagannya ini buat sendiri ya, Ustaz ya? Iya, misal buat tabel, atau misal tabelnya kotak ini diganti bundel, Oh, iya, Ustaz. kata ini diganti langsung lurus red. Ya, ini kan minimal sudah beda, nggak langsung copy paste. Ya, misal Berarti ini seperti itu. kalau diedit-edit lagi nggak masalah, Ustaz? Ya nggak masalah. Ini kan isinya kan kurikulum ini Mas Vito ya. Ini isinya kurikulum dari yang saya sebutkan tadi. Ketik aja KIKD kelas 4 SD gitu. Nanti muncul PDF download, nanti pindahkan di sini. Itu ya. Ya, Ustaz. Ya. Berikutnya turun lagi situ. Udah sampai sini, Ustaz. Oh, Sebentar, sampai Ustaz. sini. Berarti tinggal dibuat kegiatan pembelajarannya ya. Tadi Iya. kan isinya itu kan ada jabaran KIKD, kemudian ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada waktunya, ada alat dan bahan, ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kemudian ada prosedurnya, urutan-urutannya gitu, sehingga lengkap. Baru nanti masuk ke bagian intinya. Jadi sudah bagus Mas Vito, ya sudah bagus. Tinggal dibuat itu tadi dan melengkapi yang kekurangannya tadi, gitu ya. Saya sarankan teman-teman jangan nyuntuh atau copy paste, ya, karena nanti ini kita akan terbitkan bersama. Ya, jangan nyuntuh yang ada di buku siswa, buku guru. Buat inspirasi lain, ya, download gambarnya sendiri, kasih sumber, gitu. Buat deskripsi sendiri. Jangan langsung cari di internet, cari cepatnya, ya, buka terus saya blok, saya kontrol C, terus saya kontrol V di bawah gitu. Wah, memang cepet ya, tapi nanti kalau ketahuan ya bisa malu ya. Kalau selama proses pembimbingan seperti ini nggak apa-apa ya. Ini kan ketahuan saya tadi, Mas itu nggak apa-apa, ini tak maklumi. Ya. Tapi nanti kalau sudah terbit, dipublikasikan, dibaca orang lain, nah ini bahaya. Gitu Mas Vito dan teman-teman, Mas Catur, Mbak Aulia. Sudah sangat bagus ini ya tampilannya, tinggal dikembangkan tadi kekurangannya tadi. Itu, dari saya.
Ada pertanyaan, Mas itu? Cukup? Sementara cukup Ustaz. Oke, dari Mas Catur, Mbak Aulia? Belum buat? Cukup juga sudah. Cukup juga. Mbak Aulia? Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup. Nah, karena belum mengumpulkan, berarti PR-nya ya dikerjakan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, pekan depan semuanya sudah harus buat minimal 1 kali tatap muka. Ya, sudah buat 1 kali tatap muka. Ini LKS dari saya sudah saya unggah. Ya, nanti teman-teman dapat contoh ya. Oh, filenya ternyata terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti saya bagi di grup saja ya. Ya, nanti saya bagi di grup. Coba saya bagi di grup. Teman-teman dapat lihat di situ ya. Isinya apa saja sih Ustaz? Ya, itu minimal seperti itu ya. Tapi boleh teman-teman kembangkan lebih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Hari ini waktunya masih ada, silakan dituntaskan untuk membuat itu. Pekan depan tidak ada yang tidak membuat. Ya, kita akan fokus itu. Nah, teman-teman yang hari ini tidak masuk, saya minta tolong ya kepada Mas Vito atau yang lainnya untuk mengingatkan ya bahwa hari ini menyelesaikan LKS-nya. Pekan depan kita bimbingan 1 per 1. Nah, seperti yang ditampilkan Mas Vito tadi, bimbingan terus diperbaiki. Akhirnya nanti di pertemuan berikutnya sudah selesai, kita gabung, ya kita cetak. Gitu ya, dapat dipahami? Insya Allah bisa, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan sampai tuntas nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Syukran, Ustaz. Sama-sama, teman-teman boleh live ya. Saya N.